Baik, kita sekarang ada di sesi ke-9 daripada logistik, ya, teori administrasi logistik dengan tema dukungan rantai pasok dan logistik oleh institusi negara kepabeanan. Jadi dalam hal ini kepabeanan nanti ada kaitannya dengan pusat logistik berikat, ya. Dan pokok bahasan yang kita akan sampaikan ada sebagai berikut: definisi kepabeanan dan manajemen kepabeanan, bagaimana kepabeanan mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik, sejarah pusat logistik berikat atau PLB, pengertian PLB, perkembangan PLB, tujuannya, manfaat, dan studi kasus terkait dengan PLB. Ya. Oke, pertama sekali terkait dengan definisi kepabeanan dan manajemen kepabeanan. Di mana kita mengetahui pabean atau custom ini adalah suatu instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk import dan bea keluar ekspor, baik dia melalui darat, laut, maupun lewat udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas adalah Dirjen Bea dan Cukai, ya. Nah, Dirjen Bea Cukai ini sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai, ya. Kemudian Dirjen Bea Cukai ini adalah suatu lembaga formal resmi dari negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan pemungutan pajak negara dalam bentuk bea dan cukai, serta pungutan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini definisi daripada pabean. Kemudian undang-undang yang terkait dengan kepabeanan itu adalah, ini masih warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Di sini disebutkan juga ada definisi daripada kepabeanan tadi. Kita lihat di atas. Pabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Ya. Ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1873, ya. Undang-undang induk ini sebetulnya refernya masih ke Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi segala macam pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang, ya, karena adanya pajak. Kemudian diformulasikan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang efektif berlaku 1996. Kemudian selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Nomor 17, ya, Nomor 17 Tahun 2006. Ini yang baru, ya. Ini yang Undang-Undang 10 Tahun 1995. Revisinya adalah Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang terbaru, ya. Bagaimana kepabeanan ini mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik? Jadi kepabeanan ini dia membantu dalam suatu proses logistik dan supply chain, ya. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penjaga gerbang, ya. Dia menjaga, ya, dan berfungsi memperlancar arus barang ini yang harus dibenahi, ya. Yang harus dibenahi itu bukan hanya dia sebagai pengumpul pajak, tetapi harus bisa melayani dan dia sebagai cross border, ya, pengawas daripada cross border, ya. Hasilnya harus jelas, seperti penurunan waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time, yang sasarannya saat ini dwelling time, ya. Kemudian pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kedua pada 29 September 2015. Intinya itu dia akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi, ya, agar investasi baik
PMA dalam negeri maupun asing itu bisa dengan mudah masuk ya. Nah, pemerintah memberikan insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat. Ini sejarahnya ya. Nah, sejarahnya kenapa adanya PLB ini. Nah, dengan adanya PLB ini selanjutnya maka perusahaan manufaktur tidak perlu import dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Nah, jadi gudang berikat udah menampung ya. Nah, pembangunan 11 PLB ini ditetapkan pertama ya. Kemudian undang-undang terkait PLB ini terkait dengan PM Keuangan nomor 272 2015 tentang bondet logistik ditambah dengan regulasi dari Ditjen Bea Cukai nomor 1 tahun 2016 dan BC2 dan 3 tahun 2016 ya. Oh sama, 1, 2 dan 3. Ya. Mau ketemu. Enggak nanya aja. Oh, ya udah. Di belakang rumah ini apa? Oke, ini siapa nih yang lagi perlu di-mute nih? Aditya nih kayaknya. Oke. Berikutnya, keberadaan PLB ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia yang akan memudahkan investor mendapatkan bahan baku demi menjamin keberlangsungan produksi ya. Jadi ini adalah keberadaan PLB yang ada di Indonesia. Kemudian ini akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Tadi disebutkan PMA, PMDN ya. Indonesia ini akan menjadi pusat logistik bukan hanya secara nasional tapi juga internasional. Nah, keberadaan PLB ini akan memindahkan gudang penimbunan barang ekspor impor dari negara lain ke Indonesia. Ya, Indonesia diharapkan menjadi hub logistik ya untuk kawasan Asia Pasifik. Presiden oleh karena itu 10 Maret meresmikan pengoperasian 11 kawasan PLB ini ya. Nah, di sini juga PLB ini sentra industrinya ada kapas, spare part, otomotif, peralatan migas, bahan baku industri kecil, menengah, IKM dan chemical. Kemudian 11 perusahaan ini namanya ini PT Cipta Krida, ini nama-namanya 11 ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Yang mereka bisa melakukan mendapatkan fasilitas PLB dengan flow sebagai berikut ini ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri itu. PLB sendiri berdasarkan peraturan Dirjen Bea Cukai ya adalah suatu TPB. TPB itu tempat penimbunan berikat ya. TPB itu bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi dia udah memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang asal dari luar daerah pabean. Atau dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Jadi dalam daerah pabean juga. Dapat disertai juga satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Jadi untuk direekspor atau dikeluarkan kembali ke tempat lain. Ya. PLB ini merupakan suatu kawasan atau tempat yang digunakan untuk menimbun barang asal luar negeri maupun asal dalam negeri ya. Yang pemasukannya diberikan fasilitas kepabeanan ya. Di sini pabean berperan. Perpajakan dan fasilitas lainnya. PLB ini dianalogikan seperti gudang di luar negeri sehingga barang yang dikirim dari luar negeri ini ke PLB belum dipungut biaya. Ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Jadi ada penghematan biaya ini ya, belum dipungut biaya. Barang asal dalam negeri yang akan diekspor dapat dimasukkan ke PLB dan dapat diselesaikan pemenuhan ketentuan ekspornya seperti pembayaran biaya keluar dan pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor. Iya, ini untuk barang asal dalam negeri sendiri ya. Nah, di sini Anda lihat ada fasilitas yang didapatkan perusahaan pemilik izin PLB. Ada penangguhan pembayaran biaya masuk, dibebaskan dari pungutan pajak, pembebasan pembayaran cukai, pembebasan pemungutan pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Nah, ini salah satu implementasi paket kebijakan ekonomi mendukung industri domestik agar lebih efisien dan murah. Nah, basic konsep daripada PLB sendiri, kita lihat di sini, ada dari negara asal barang origin, masuk ke pusat gudang berikat atau PLB ini disebut pusat logistik berikat.
Dia menerima, menyimpan dengan sistem FIFO, FIFO, dan LIFO, menyiapkan barang, mengirimkan barang, ada nilai tambah pelayanannya, kemudian ada inventory management system di dalamnya. Ini tadi menggunakan BC 1 sekian ya. Kemudian dia ada proses transaksi BC 3.0 ini custom sistem ya. Kemudian BC 27. Kemudian disebarkan customer destination di Indonesia. Ya. Kemudian jadi ini ada paperless, no cash, security end-to-end, online reporting, dan inventory management system. Ya. Ini konsepnya pertama. Kemudian perkembangan PLB sendiri dari 11 perusahaan di 11 fase, kemudian fase kedua ini udah menjadi 28 PLB, kemudian akan berkembang terus, sekarang udah ada sekitar 34 PLB. Nah ini gambar masih 30 entitas di 38 lokasi yang di sebelah kanan ini. Ya. Nah ini sebaran PLB lagi secara infografis, bisa dilihat nanti. Nah tujuan PLB sendiri menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional, tadi sebagai hub ya internasional untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien serta mendukung pertumbuhan sektor industri dalam negeri ya, domestik tadi ya. PLB sebagai suatu solusi logistik nasional agar tersedianya pusat logistik untuk memenuhi kebutuhan sektor yang tepat sasaran dan memberikan akses pemenuhan bahan baku impor dan akses ekspor pada IKM tadi dan menjadi hub logistik di Asia Pasifik tahun 2018 sudah ini ya pastinya. Nah, ini perlu diketahui perbedaan antara PLB dan TPB gudang berikat dan PLB. Nah, di sini ada kurang lebih 14 ya. Kita lihat dulu. Ya, ada 14 daripada itu. Di mana mulai dari definisinya pun berbeda, kepemilikan barangnya itu juga berbeda ya. Masa timbunnya kalau TPS itu 30 hari, gudang berikat 1 tahun, ini bisa sampai 3 tahun kalau PLB. Kemudian kegiatannya bukan hanya penimbunan tapi juga ada kegiatan sederhana dan plus-plus ya. Kemudian nilai pabeannya yang kita lihat di sini adalah digunakan NP tapi ini saat pengeluaran sama dengan TPS tadi ya. Kemudian asal tujuan barang itu lebih fleksibel ya. One to many, many to one, many to many. Jadi lebih fleksibel sekali. Jadi kemudian yang ketujuh ini ya apa ini ketentuan pembatasan ini belum diberlakukan saat pemasukan, hampir sama ya ini. Kemudian kalau dilihat di sini penyelesaian fasilitas master lease, BOP, ada cost recovery di sini, pengenaan fiskal, bea masuk pajak impor, jangka waktunya seumur hidup sampai dicabut. Kemudian izinnya dimiliki badan hukum yang sama, bentuk scape-nya customized, bisa disesuaikan, tematik dan KPI, ada KPI di sini sebagai penentuannya. Kemudian pembayaran bea masuk, dokumennya berkala dan pembayaran bisa ditunda ya. Lalu manfaat PLB kurang lebih ada 10. Di sini manfaatnya bisa mendapatkan profit cash and flow, dan di sini ada penjelasan dari profit and cash flow seperti apa, fleksibilitas asal dan tujuan barang, ya, fleksibilitas kegiatan di dalam PLB, fleksibilitas masa timbun, kepemilikan, ketentuan pembatasan, kecepatan layanan berdasarkan IT, paperless tadi, penyederhanaan perizinan bisa sampai seumur hidup. Satu izin digunakan untuk banyak lokasi, nilai pabean, ya, kemudian penyelesaian impor sementara, dan fasilitas certified of origin, ya. Kemudian perbedaan PLB Shenzhen Cina dengan PLB Indonesia ini adalah sebagai berikut, ya. Bonded Logistic Park versus pusat logistik berikat, ya. Di sini disebutkan bonded logistic park ini barang import belum membayar biaya masuk dan pajak. Ya, ini antara Cina dengan Indonesia ya. Nah, di sini disebut kalau yang Cina itu bonded logistic park, kita pusat logistik berikat. Nah, ini perbedaannya, dapat menimbun barang lokal, bisa menimbun end product,
jangka waktu timbun 90 hari, ini bisa 3 tahun, mendukung e-commerce, dan otomatis 247 paperless ya. Di sini kurang lebih ada perbedaannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Nanti Anda bisa menentukan sendiri, bisa memperhatikan perbedaan yang signifikannya di mana ya. Kemudian studi kasus PLB. Studi kasus PLB di sini terkait dengan analisa atau analisis proses clearance import sebelum menggunakan fasilitas PLB. Di sini kita lihat di grafik ini, di gambar ini, ada green line, yellow line, dan red line kalau yang sebelum menggunakan PLB. Ini ada waktunya di sini, kemudian proses-prosesnya bisa melalui jalur seperti ini ya. Nah, setelah menggunakan fasilitas PLB, seperti ini tampaknya ya. Nah ini, jadi di dalam satu area ini dia tidak melebar kemana-mana. Tidak ada tadi seperti red line, green line, yellow line, ini nggak ada di sini ya. Nah, jadi ada proses yang dipotong, di shortcut sehingga bisa lebih efisien. Nah, pada umumnya seperti ini, lead time-nya 3 hari kerja, ya, menggunakan proses BC16 dan BC31 untuk keluarnya. Yang untuk masuknya BC16, keluarnya BC31, kemudian BC28 untuk memindahkan ke industri, ya. Jadi BC ini bea cukai ya katanya. Jadi ini suatu form bea cukai atau dokumen bea cukai yang nanti Anda harus ketahui bagaimana prosesnya gitu ya. Kelebihan dan kekurangan sebelum menggunakan fasilitas pusat logistik berikat tadi sudah sempat ada flow-nya, tapi di sini lebih ditekankan lagi detailnya terkait dengan ada biaya yang tarif referensi yang dilakukan berkala setiap 1 bulan sekali setelah shipment tersebut selesai. Jadi ada tarif preferensi ya, nah, gitu ya. Dan ada penghematan mestinya ya ini kalau ada preferensi gitu ya. Nah ini mendapatkan respon dirilis perusahaan pelayanan jadi sebelum kapal tiba. Ini mendapatkan respon SPPB ya. Kemudian kekurangannya ada perizinan-perizinan yang harus diselesaikan sebelum muatan dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, itu semuanya memang harus ya, karena minta tadi bisa mendapatkan persetujuan. Dwelling time ini akan lebih besar kalau ada karantinanya ya. Kemudian penalti juga terjadi, ada penalti penumpukan peti kemas yang kadang-kadang ini istilahnya disebut sebagai demurrage ya. Kemudian membayar biaya storage purchase lebih besar karena peti kemas sudah overbrangen ini mau dipindahkan, gudangnya mau pindah gitu ya. Inbound ini lebih besar daripada outbound, maka terjadi penumpukan. Jadi kalau ada barang masuk lebih besar daripada outbound ya, ini kurang cermat, ini artinya sudah banyak import namun pengeluaran atas hasil produksinya lebih sedikit. Nah ini bahaya juga nih. Tidak ada siklus yang sempurna, yang tidak proper sehingga banyak barang menumpuk juga ya, ini juga nggak bagus. Jika raw material, packaging material mengalami kekosongan, maka suatu perusahaan harus melakukan pembelian atau order ya. Nah ini yang terakhir adalah capaian dari PLB yang saat ini kita alami. Ada sampai dengan ini mulai dari 3 dan 4, ada yang 1 dan 2. Inilah kita mulai dari 3 4, distribusi internasional, kemudian lead time ya, kemudian arus keluar masuk barang di sini adalah di BC28, BC16. Lead time tadi 3 hari, tapi di sini targetnya kalau bisa mencapai 1,8 hari. Kontribusi fiskal tentunya, kemudian e-seal, di sini e-seal ini adalah electronic seal untuk barang-barang curah ya. Ini kecuali barang curah ya. Barang curah susah ngesilnya ya. Kemudian
8, penelusuran surveyor di dalam PLB, kemudian menjadi pusat maintenance repair and overhaul khususnya untuk JMF ini ya, dia berpotensi menjadi MRO. Kemudian yang terakhir, penggunaan resi gudang komoditas ya, menggunakan timah untuk skema pendanaan instan bagi pengusaha dan menentukan harga timah dunia ini. Oke, ini juga Anda bisa download di sini satu jurnal kalau Anda mau download, ada linknya di sini ya. Nah, saya rasa itu terkait dengan sesi 9. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan?